Halo semuanya, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Eh, Sebelum kita mulai membedah topik utama kita, coba Anda bayangkan sebentar ya. Anda bekerja keras, bayar pajak yang dipotong dari hasil keringat tiap bulan kan? Betul, rutinitas biasa lah ya. Iya, rutinitas. Terus tiba-tiba Anda tahu, uang pajak itu menjelma jadi wujud fisik yang lumayan bikin sakit hati. Sebuah mobil dinas mewah mengkilap seharga 8,5 miliar rupiah. Wah, pasti langsung panas itu bawaannya. 8,5 miliar itu bukan angka yang kecil loh buat mobil. Bener banget. Tentu saja Anda marah kan? Nah, ketika Anda bawa kemarahan itu ke institusi resmi yang bertugas mengawasi pembelian tersebut, Anda malah nemu satu fakta yang benar-benar memukul akal sehat. Fakta soal siapa yang ngawasin itu kan? Iya, nah itu dia. Orang yang memegang palu pengawasan yang seharusnya jadi auditor objektif, ternyata adalah kakak kandung dari sang pejabat yang beli mobil tadi. Itu sih ironis banget ya. Dan masalah utamanya, secara hukum, semuanya itu sah. Dilegalkan di atas kertas gitu. Tapi ya Anda pasti tahu ada sesuatu yang sangat busuk sedang terjadi di balik itu semua. Benar. Makanya di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal nguliti insiden nyata ini yang terjadi di Kalimantan Timur. Data yang kita bahas ini ditarik langsung dari liputan lapangan dan transkrip video jurnalistik dari saluran YouTube Kompas TV Palembang. Sumber yang sangat bagus karena ini reportase langsung dari lapangan ya. Betul. Dan misi kita hari ini tuh bukan cuma sekedar menceritakan ulang soal demonstrasi yang ricuh. Kita mau bongkar mengapa dan bagaimana tata kelola anggaran, tuduhan politik dinasti, sama gaya hidup mewah ini bisa-bisa memicu kemarahan publik yang gila-gilaan. Sampai-sampai menarik perhatian langsung dari presiden loh. Itu kan luar biasa eskalasinya. Iya, sampai ke telinga istana. Jadi bayangin aja analogi rekan kerja tadi ya. Anggaplah rekan kerja Anda pakai uang kas kantor buat beli mobil mewah. Terus auditornya kakak kandungnya sendiri. Kira-kira keluhan Anda bakal nyampe nggak? Ya keluhan itu pada dasarnya sudah mati sebelum Anda selesai membacakannya sih. Ruang buat evaluasi yang objektif atau perdebatan rasional itu hilang seketika. Hilang total ya? Ya, meja audit itu kasarnya udah berubah wujud jadi meja makan keluarga gitu loh. Kritik terhadap sang adik bakal dianggap sebagai serangan ke kehormatan keluarga si kakak. Wah, itu perumpamaan yang pas banget, meja makan keluarga. Dan perumpamaan itulah yang secara harfiah memicu ledakan demonstrasi di Samarinda kemarin. Massa dari Aliansi Perjuangan Kaltim tumpah ke jalan. Mereka demo di depan kantor Gubernur Kaltim kan, yang di Jalan Gajah Mada itu. Betul sekali. Setelah sebelumnya mereka juga sempat demo di gedung DPRD Kaltim. Tuntutan utama mereka tajam banget. Umum, hapus praktik KKN, dan hentikan hedonisasi pejabat. Dan kemarahan ini bermuara pada dua angka spesifik yang bikin geleng-geleng kepala. 8,5 miliar untuk mobil dan 25 miliar untuk rumah dinas. Iya, betul. Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kaltim, Rudi Masud, itu 8,5 miliar. Terus renovasi rumah dinasnya nyedot dana sampai 25 miliar rupiah. Angka-angka ini tuh kayak jadi monumen ketidakpekaan gitu ya. Bagi warga sipil yang sehari-hari harus berhadapan sama inflasi atau jalan rusak, uang segitu buat fasilitas pejabat tuh bukan sekedar pemborosan. Kayak tamparan di muka ya. Iya persis. Itu tuh sebuah pesan simbolis dari penguasa kalau kenyamanan fisik mereka jauh lebih penting daripada perekonomian warganya sendiri. Nah, disinilah jantung permasalahannya. Yang bikin warga makin marah soal fungsi pengawasan tadi. Ketua DPRD Kaltim saat ini, Hasanuddin Masud, adalah kakak kandung dari Gubernur Rudi Masud. Politik dinasti yang dipraktekkan secara terang-terangan. Nah, tapi tunggu dulu nih. Saya coba cari posisi objektivitas di sini ya. Secara hukum kan sah mereka terpilih. Rakyat yang nyoblos mereka lewat pemilu. Memang nggak ada aturan yang dilanggar secara tekstual. Ya kan nggak ada hukum di Indonesia yang melarang kakak beradik pegang jabatan eksekutif dan legislatif barengan. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dinamika psikologis masyarakat saat tahu yang saling mengawasi ini ternyata punya ikatan darah? Kenapa warga tetap berontak? Gini, legalitas hukum sama legitimasi moral itu ibaratnya hidup di dua dunia yang beda banget. Di sistem demokrasi manapun, fungsi legislatif itu kan didesain khusus buat jadi lawan tanding buat eksekutif. Buat check and balance gitu ya? Betul.
ketika eksekutif nyodorin draft anggaran, harus ada proses saling sikut, curiga, perdebatan tajam di gedung dewan, biar setiap rupiahnya tuh beneran buat kepentingan publik. Harus ada yang ngerem ya. Iya. Nah, ketika yang nyodorin proposal sama yang megang palu persetujuannya ini punya ikatan darah, publik langsung sadar ini ada kebobosan sistem. Proses tarik ulur yang harusnya berdarah-darah demi rakyat itu menguap gitu aja. Diganti jadi kayak kesepakatan internal keluarga yang mulus-mulus aja ya. Persis. Dan saat fungsi saling awas ini tumpul akibat nepotisme, publik ngerasa satu-satunya cara buat didengar ya turun ke jalanan. Demonstrasi itu sebenarnya titik didih dari akumulasi kekecewaan mereka. Masuk akal sih. Kalau institusi formal udah dikunci rapet pakai rantai nepotisme, jalanan jadi pengadilan terakhir. Nah, ngomong-ngomong soal tekanan jalanan ini, ternyata demo mereka itu buahkan hasil awal loh. Oh ya? Reaksi pemerintah provinsinya gimana pas dikonfrontasi sekeras itu? Gubernur akhirnya memutuskan untuk balikin mobil dinas yang 8,5 miliar itu. Kepala Dinas Kominfo, Muhammad Fasila, ngasih pernyataan resmi. Dia bilang apa tuh? Dia klaim mobil itu belum pernah dipakai sama sekali, dan pihak Pemprov ini ngaku lagi lobi-lobi informal sama penyedia barang biar mereka mau nerima pengembalian mobilnya. Pengembalian ini sebenarnya ngebuka satu fakta lagi ya. Sumber kita nyebutin kalau anggaran 8,5 miliar itu disusupkan lewat APBD Perubahan 2025. Sebentar, APBD Perubahan. Bukannya secara teknis, APBD Perubahan itu instrumen buat darurat ya? Kayak ada penyesuaian makroekonomi atau kebutuhan mendesak yang meleset dari awal tahun? Nah, itu dia. Seharusnya tata kramanya begitu. APBD Perubahan itu bukan keranjang belanja buat masukin barang yang kelupaan dibeli pejabat. Jadi agak manipulatif ya, pakai dana darurat buat mobil mewah. Sangat. Secara etika administrasi ini bermasalah. Tapi ini kan soal mobil ya. Nah, apakah urusan rumah dinas juga diselesaikan dengan cara yang sama? Disinilah letak kontradiksinya. Gubernur bersedia lepas mobil dinas, tapi dia justru bela mati-matian proyek renovasi rumah dinas yang 25 miliar itu. Alasannya apa dia ngebela proyek itu? Rudi Masud beralasan kalau rumah jabatan itu udah puluhan tahun nggak ditempati. Dan dia dengan tegas bilang kalau prosesnya itu transparan, akuntabel, dan udah sesuai SOP. Klasik banget ya, alasan sesuai SOP ini. Beneran, berlindung di balik birokrasi banget. Dia bilang anggarannya udah dibahas di TAPD, terus disetujui teman-teman di DPRD, dan di AC sama Kementerian Dalam Negeri. Ini tuh contoh sempurna dari pejabat yang berlindung di balik kepatuhan administratif. Menggunakan instrumen birokrasi buat nangkis kritik moral publik. Tapi saya mau sanggah nih, ini kan manipulatif banget sih kalau dipikir-pikir. Dia sebut TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Anggotanya kan sekda sama birokrat yang notabene bawahan langsung gubernur. Pasti manut-manut aja lah mereka, nggak mungkin berani nolak. Iya kan? Terus disetujui DPRD, yang ketuanya kakaknya sendiri. Terus ke Kemendagri, yang biasanya kan cuma ngecek format dokumen atau batas defisit doang, bukan ngecek ke lapangan rumahnya butuh marmer mahal atau enggak. Betul sekali, Anda baru aja membedah ilusi administratif itu. Di atas kertas, memang stempelnya lengkap, tanda tangan beres. Tapi ini bukti kalau kepatuhan administratif itu nggak selalu melahirkan empati publik. Setuju. Masyarakat nggak baca dokumen tebal ratusan halaman itu. Mereka cuma lihat realitas di lapangan. Iya, dan coba Anda pikirkan kontradiksinya. Pembelaan administratif ini kan nggak bisa medamin api ketidakpuasan rakyat terhadap gaya hidup hedonis mereka. Nah itu dia kontradiksi yang saya soroti. Di satu sisi, rumah dinas 25 miliar dibela mati-matian pakai tameng sesuai SOP. Tapi mobil dinas yang pastinya juga ngelewatin SOP yang sama, tiba-tiba dikembalikan habis diprotes. Karena ditekan massa kan akhirnya? Iya, maksud saya, kalau memang sesuai SOP itu berarti selalu pantas secara moral, kenapa mobilnya harus dibalikan? Karena tekanan sosial itu kadang jauh lebih kuat dari sekedar legalitas di atas kertas. Pengembalian mobil itu tuh kayak bukti nyata kalau argumen sesuai SOP itu rapuh pas dihadapkan sama kemarahan massal. Bener banget. Pembelaan di tingkat daerah ini ternyata nggak cukup kuat buat meredam isu ini. Isu lokal ini malah tembus radar nasional.
dan dapat reaksi langsung dari istana. Oh, ini momen yang epik sih. Presiden sampai ikut turun tangan ya. Iya, Presiden Prabowo Subianto ikut komentar secara terbuka. Beliau mempertanyakan dengan tajam anggaran 8 miliar itu di tengah kampanye kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Teguran yang sangat menelanjangi justifikasi gubernur sih itu. Banget! Presiden bahkan membandingkan Om secara langsung sama mobil dinasnya sendiri. Beliau pakai Maung buatan Indonesia yang harganya sekitar 500 juta rupiah. Jauh banget bedanya ya ampun. Beliau bilang, kalaupun dimodifikasi jadi anti peluru buat presiden sekalipun, Om harganya paling cuma 1 miliar. Dan beliau nuntut kasus ini diselidiki, sekalian minta kesadaran tanggung jawab dari pejabat daerah. Ini dampaknya fatal buat argumen gubernur. Ketika presiden sendiri mengedepankan produk lokal yang murah dan efisiensi, klaim Om sudah sesuai SOP, tadi langsung hilang legitimasinya. Ibaratnya kayak, coba bayangin Anda mendengar. Ini kayak ada CEO perusahaan multinasional pakai mobil dinas 100 jutaan, terus dia lihat manajer cabang di daerah beli mobil dinas hampir 2 miliar pakai uang perusahaan. Anjur langsung karir manajernya. Iya kan? Pasti langsung kena semprot. Ini tekanan ganda loh buat gubernur. Dari atas ditegur presiden, dari bawah diamuk keluarga. Terjepit abis-abisan dia. Kombinasi hilangnya dukungan moral dari pusat dan tekanan warga itu harusnya bikin dia keluar buat dialog. Harusnya gitu ya, secara logika. Tapi kenyataan di lapangannya malah beda 180 derajat. Lo gimana? Dia nggak mau nemuin warganya. Sama sekali gak. Jurnalis Rizal Mustafa melaporkan langsung dari lokasi kalau Gubernur Rudi Masud sama sekali nggak keluar menemui massa. Bersembunyi aja di dalam. Wah, itu sih blunder komunikasi yang parah banget ya. Keengganan buat nemuin rakyatnya sendiri itu menciptakan kebuntuan yang bahaya. Bahaya banget. Massa itu rela nunggu sampai dikasih batas waktu unjuk rasa jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Tapi tetap nggak ditemuin. Rasa frustrasi karena dicuekin pemimpinnya sendiri akhirnya bikin suasana memanas. Nggak heran sih kalau ujung-ujungnya jadi ricuh. Kebuntuan komunikasi itu fatal. Benar. Sebagian massa mulai melempari halaman kantor gubernur. Dan polisi yang ada di lokasi akhirnya terpaksa ngambil langkah terukur. Polisi maju buat nahan massa yang mulai maksa ya. Iya, polisi ngerain mobil water cannon. Semburan air bertekanan tinggi ditembakkan ke arah pengunjung rasa buat mecah kerumunan. Bayangin, dialog yang harusnya terjadi malah berubah jadi tembakan meriam air. Ironis banget, institusi yang harusnya ngelindungin warga malah harus jadi tameng buat menutupi arogansi pejabatnya. Dan laporan nyebutin pada pukul 19:41 WITA, massa akhirnya berhasil dipukul mundur sekitar 500 meter dari lokasi. Tapi sebelum mundur total, mereka sempat membentangkan spanduk raksasa. Spanduknya tulisan apa? Tulisannya simpel tapi provokatif banget. Kaltim Darurat KKN. Wah, dapat banget tuh pesannya. Kaltim Darurat KKN itu ngerangkum semua kekecewaan mereka terhadap matinya fungsi pengawasan tadi. Nah, jadi mari kita rangkum sebentar perjalanan penelusuran kita hari ini ya. Kita udah lihat bagaimana anggaran fantastis 8,5 miliar dan 25 miliar ini memicu ledakan sosial. Karena ada bayang-bayang politik dinasti di baliknya ya, di mana yang mengeksekusi sama yang ngawasin itu ternyata abang adik. Betul. Dan kita juga lihat gimana pejabat milih buat bersembunyi di balik aturan birokrasi, nolak berdialog, sampai akhirnya bentrokan fisik di jalanan nggak bisa dihindari. Dan lucunya, teguran paling keras malah datang dari presiden langsung, ngebongkar semua alasan birokratis itu. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang buat Anda yang lagi dengerin, apa relevansinya semua kericuan di Kaltim ini buat Anda? Kalau dipikir-pikir, ini tuh relevan banget loh buat kita semua. APBD itu bagaimanapun bentuknya adalah uang Anda, uang rakyat. Uang hasil keringat yang dipotong pajak itu ya? Betul. Dan peristiwa ini tuh pengingat keras kalau frasa ajaib kayak sudah sesuai prosedur, itu sama sekali nggak menjamin anggarannya berpihak ke rakyat. Ya, kepatuhan administratif belum tentu patuh pada nurani ya? Nah, itu. Makanya sikap kritis masyarakat itu wajib ada. Masyarakat harus jadi rem darurat ketika fungsi pengawasan di legislatif itu terbukti nggak jalan gara-gara politik dinasti. Benar banget. Kalau Dewan Pengawasnya lumpuh, ya warga yang harus ambil alih peran auditor itu. Dan sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam nih buat Anda renungkan malam ini. Silahkan, ini bagian yang paling bikin mikir biasanya. Jika butuh demonstrasi jalanan yang berhari-hari, tembakan water cannon yang bikin ricuh,
Dan teguran langsung dari seorang presiden hanya untuk ngebatalin pembelian 1 unit mobil dinas mewah. Iya, 1 unit mobil doang loh, ini perjuangannya segini beratnya. Tepat. Pertanyaannya, berapa banyak sih anggaran sah dan sesuai SOP lainnya yang saat ini lagi melenggang bebas di luar sana, dinikmati pejabat, cuma karena kebetulan nggak ada warga yang lagi merhatiin? Wah, merinding sih bayangin seberapa banyak yang lolos dari pantauan kita. Bikin overthinking ya pastinya. Terima kasih banyak udah gabung di penelusuran mendalam kita kali ini. Jangan pernah berhenti mempertanyakan, dan sampai jumpa di pembongkaran data kita selanjutnya.